Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana melekat pada Tuhan. Sudah terlalu lama orang-orang Kristen diikat dengan berbagai kesenangan dan berbagai kemelesetan. Kemelesetan itu adalah dosa. Dalam bahasa Yunani, hamartia. Memang kita mungkin tidak terikat dengan dosa-dosa moral, tetapi meleset. Tindakannya tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dalam hal ini, musuh yang paling berat adalah kewajaran hidup. Bicara sembarangan, memarahi orang sembarangan, membeli barang ini, barang itu, pergi ke sana atau ke situ, kita merasa berhak melakukannya. Padahal, mestinya kita tidak berhak lagi atas diri kita. Tetapi, luar biasanya dan sekaligus mengerikannya, Tuhan tidak memaksa kita melakukan apa yang tepat seperti yang Ia kehendaki. Ia tidak memaksa walaupun Ia menghendaki demikian. Ini yang harus menjadi kegentaran kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita sudah harus mulai hari ini melepaskan segala sesuatu. Kalau kita mau menjadi muridnya, artinya kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, kalau mau menjadi utusan Tuhan, kalau mau dimuliakan bersama Yesus, diperkenankan masuk ke dalam rumah Bapa, jangan merasa berhak memiliki sesuatu termasuk kesenangan. Mari Bapak Ibu menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan dan kebahagiaan kita, maka kita berusaha melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam segala hal dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada masing-masing kita tentu memiliki tugas yang berbeda-beda setiap individu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristen yang sejati itu mestinya berbeda sekali dengan anak-anak dunia. Karena kita tidak berbeda secara benar, tidak tajam perbedaannya, makanya anak-anak kita ikut terbawa kompromi dan konformistis. Setan itu licik dan harus dikatakan luar biasa. Walaupun Tuhan tentu lebih luar biasa lagi. Setan akan mengemas doktrin, pengajaran, wawasan-wawasan melalui teolog-teolog dan penulis-penulis Kristen yang semuanya itu mengurangi dosis kekristenan yang seharusnya kita kenakan. Selalu saja orang punya alasan. Jangan berlebihan, jangan keterlaluan, tidak usah ekstrim-ekstrim amat. Jangan terlalu fanatik, sebab kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati diartikan salah. Cerdik seperti ular, tetapi kompromi. Tulusnya bukan tulus seperti Tuhan Yesus. Tulus lain, tulus di dalam nalar, bukan dari impartasi Spirit Roh Kudus, Spirit Allah. Ayolah, kita memperkarakan hal ini sebelum kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan sangat menyesal kalau suatu hari bertemu Tuhan tetapi tidak melepaskan segala sesuatu. Kesenangan-kesenangan dunia harus kita lepaskan, Bapak Ibu sekalian. Tinggalkan hobi-hobi yang tidak perlu jika tidak mendatangkan keuntungan untuk pekerjaan Tuhan. Hobi yang menguntungkan yang mendatangkan uang sehingga uangnya bisa kita gunakan untuk menolong sesama, menghidupi keluarga, membalas kebaikan orang tua, bagus adanya. Tetapi kalau hanya untuk senang-senang saja, harus ditinggalkan karena dunia akan segera berakhir.
jika standarnya itu adalah Tuhan Yesus, tetapi Paulus pun juga istimewa seperti gurunya atau Tuhannya. Pernyataan-pernyataan Paulus jangan hanya diucapkan seperti di Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Sampai pada tingkatan di mana kematian menguntungkan, ini bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar kita alami, kita hayati. Dengan cara ini, kita menyelamatkan manusia. Orang-orang yang sudah lama hidup dalam ownership, dalam pemilikan terhadap dirinya sendiri, betapa sulitnya melepaskan segala sesuatu dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan bisa membaca apakah kita melekat dengan apakah kita hanya tidak melekat. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan hanya menjadi slogan saja Bapak Ibu. Sampai di level ini kita baru bisa menghayati dunia bukan rumah kita. Kehidupan Rasul Paulus itu berstandar Yesus. Maka kita berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam penurutan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Yesus dulu waktu hidup di dunia, prinsipnya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang ketika Yesus naik ke sorga dan kita meneruskan tongkat estafet tugas yang Bapa berikan kepada Yesus, maka kita juga harus punya prinsip yang sama. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Bapa bukan kehendak Bapa sebagian, tapi kehendak Bapa 100%. Ingat Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap kita pasti memikul tanggung jawab beban pekerjaan Tuhan yang khusus, yang khas, yang masing-masing kita harus tunaikan. Melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal luar biasa sulitnya. Pernak-pernik hidup yang kita jalani hari ke hari sering kali membuat kita meleset, tetapi kita mau belajar tidak meleset. Selain itu, baru kita memiliki kepekaan. Kita tahu apa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tunaikan. Tuhan bisa membaca apakah kita masih melekat dengan apa yang ada pada kita atau hanya melekat kepada Tuhan. Sumber renungan ini adalah dari Rehoboth.org website. Silahkan mengunjunginya untuk merenungkan berbagai macam hal-hal terkait kehidupan kita. Silakan subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru terkait perenungan-perenungan terbaru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.